Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Senang sekali bisa kembali kumpul, ketemu lagi untuk membicarakan tentang tema kita yang baru, meditasi. Zaman kita ini adalah zaman yang paling bagus semestinya untuk membicarakan meditasi. Berkat kemajuan zaman, banyak hal tentang meditasi yang semakin jelas dan semakin bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Lihat sebentar gambar yang ada di monitor kita saat ini. Apa yang muncul di pikiran kita tentang orang-orang yang seperti ini? Diam seperti itu, terkesan mematung. Di zaman saya dulu, ketika saya belum akrab atau mengenal meditasi, pertanyaan saya, ngapain sih orang-orang ini diam, kayak orang yang kurang kerjaan? Itu pikiran saya yang muncul di zaman dulu. Terlebih lagi, saya juga belajar filsafat. Dalam filsafat itu ada satu pandangan yang namanya pandangan pragmatis. Orang-orang yang punya cara berpikir pragmatis itu selalu bertanya, apa manfaatnya? Kalau nggak ada manfaatnya mah nggak penting. Kalau ada manfaatnya berarti penting. Nah, ini ciri orang-orang pragmatis. Pertanyaannya selalu, manfaatnya apa? Apa buktinya kalau itu bermanfaat? Nah, di zaman dulu manfaatnya itu nggak begitu jelas ya, karena hanya cerita dari mulut ke mulut bahwa kalau bermeditasi itu terasa seperti ini di badan, kalau bermeditasi itu terasa kondisi psikologis kita menjadi seperti ini dan seperti itu kan cerita, buktinya nggak ada. Nah, di zaman kita ini bersyukur betul semuanya bisa menjadi jelas dan dipertanggungjawabkan. Jadi kalau ditanyakan, apa toh manfaatnya meditasi? Apa toh buktinya? Nah, di sini kita melihat dua gambar meditator. Yang di sebelah kiri itu meditator atau orang yang bermeditasi dan dipasangkan yang namanya elektroencephalograph. Itu kumpulan elektroda yang dilekatkan di kepala untuk mengetahui aktivitas gelombang otaknya. Yang di sebelah kanan kita itu juga meditator yang akan dimasukkan ke mesin fMRI, Functional Magnetic Resonance Imaging. Jadi dia dimasukkan di situ, didiamkan selama beberapa menit dan dilihat aktivitas otaknya. Secara lebih khusus lagi, dilihat aliran darah dalam otaknya. Aliran darah dalam otak yang tergambar di situ nantinya akan menjadi panduan bagi peneliti untuk mengetahui kondisi psikologis dia. Nah, di zaman kita ini ada banyak sekali mesin-mesin yang disebut sebagai mesin-mesin pencitraan otak atau dalam bahasa Inggris brain imaging. Dua alat ini hanya beberapa contoh saja, masih ada alat-alat yang lain. Nah, inilah sesuatu yang menyegarkan dunia ilmu pengetahuan saat ini, bahwa dunia batin kita, dunia spiritual yang tidak kelihatan ini bisa diperiksa di laboratorium. Aktivitas dalam laboratorium seperti ini bermula dari datangnya sejumlah ilmuwan ke Himalaya waktu itu. Mereka menemui pertapa di sana atau orang-orang yang meditasi di sana. Dari dialog antara ilmuwan dan meditator-meditator ini, kemudian terlihat kok ada kemiripan ya antara pandangan ilmuwan dan dunia spiritual. Setelah itu, ilmuwan ini menawarkan kalau mau dan terbuka untuk dilakukan penelitian, mereka diundang untuk
terlibat dalam laboratorium di mana peneliti-peneliti itu beraktivitas. Lalu mereka kemudian masuk ke dalam diskusi satu sama lain dan sepakat untuk ke Amerika sana, masuk ke laboratorium untuk diperiksa kondisinya sebagai meditator. Dan manfaat yang dirasakan sejak penelitian itu dilakukan semakin banyak. Ini beberapa manfaat yang sudah terpublikasi sangat luas dan seringkali dipromosikan kepada orang-orang barat sana. Yang pertama, level stres menurun drastis. Nilai-nilai siswa-siswa di sekolah juga meningkat. Kondisi mental mereka membaik, lebih gampang mengontrol emosi. Orang tua juga tidak merasa kesepian lagi. Pecandu alkohol juga mengalami pengurangan dalam konsumsinya. Kecemasan juga menurun, kreativitas meningkat, memori meningkat, proses penuaan bisa diperlambat, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, inilah yang membuat orang barat terpukau. Kalau tadinya menganggap meditasi itu aktivitas yang kelihatannya aneh, kok diam saja. Setelah mereka melihat dampaknya seperti ini, mereka tertarik. Jadi, daya tarik meditasi di barat itu lebih pada dampak-dampak seperti ini atau pengaruh seperti ini. Itu di barat. Bagi orang timur itu nggak begitu penting. Nggak begitu penting bagi orang timur. Itu hanya efek samping saja, bonus dari meditasi. Tujuannya bukan untuk sehat, bukan untuk seperti ini. Ada tujuan yang lebih dalam lagi. Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih dalam itu, mereka dapat bonus. Bonus itu bukan sesuatu yang penting ya, itu hanya hadiah dalam perjalanan saja kok. Nah, apa meditasi itu bagi orang timur? Saya mau cerita dulu. Suatu saat ada seorang tokoh spiritual menulis buku. Dia lalu mempresentasikan karyanya itu di depan beberapa orang, semacam acara bedah buku. Setelah itu, beberapa orang datang menghampiri dia, meminta tanda tangan dan kalau bisa sedikit tulisan deh di halaman depan buku itu. Setelah itu, orang yang menyerahkan bukunya itu penasaran sekali segera melihat ada tulisan apa. Dan di situ dia membaca tulisannya begini. Lihat, 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 lihat. Terus orang itu bertanya, loh kok cuma seperti ini? Ya memang, itu intinya kita latihan spiritual, kita bermeditasi. Hanya itu kok, lihat, lihat, lihat. Dia bingung, tapi dari hari ke hari dia semakin paham, iya, meditasi itu hanya soal melihat, just about seeing, melihat, hanya melihat. Itu cerita pertama. Cerita kedua, ini pengalaman pribadi aku. Suatu saat aku kedatangan klien yang masih usia 20-an ya. Dia senyum. Ada waktu? Ada, silakan. Dia duduk di depan saya. Mau cerita Pak? Boleh? Ada apa nih yang mau diceritain? Dia lalu mulai cerita. Awalnya senyum, tertawa, cekikian. Aku biarin aja. Dia cerita, pelan-pelan obrolan kita semakin tajam dan semakin dalam. Lalu aku kemudian menanyakan sesuatu yang sangat sensitif mungkin dalam hidupnya dan itu terkoneksi dengan masalah yang sangat besar dalam hidupnya. Tiba-tiba raut mukanya berubah. Nafasnya tiba-tiba menjadi pendek. Lalu kelihatan ngos-ngosan, bahkan sampai sulit bernafas. Dia lalu nangis sambil teriak-teriak, Pak, aku kenapa ya Pak ya? Pak, saya nggak bisa bernafas Pak,
tolong Pak, saya biarin aja, kamu santai. Tolong saya Pak, nafas saya nggak ada Pak, tolong. Terus saya lihat dia dengan tenang. Saya bilang tetap santai aja, kamu baik-baik saja kok. Aku lihat sudah ada sedikit celah buat dia untuk bernafas. Aku bilang sekarang tarik nafas sedikit dalam. Oke, lebih dalam lagi. Oke, lebih dalam lagi. Nah, kamu sudah membaik sekarang. Kenapa itu terjadi? Salah satu sumber masalahmu, stresor besarmu tadi naik ke atas. Dia ngambil alih fungsi badanmu, sampai-sampai nafasmu menjadi sangat pendek seperti itu dan rasanya mau habis. Nah, nafas itu indikator sangat bagus untuk kondisi psikologis kita. Bahkan bagi orang-orang timur, ada perbedaan tajam antara orang yang bermeditasi dengan yang tidak meditasi, atau sangat kacau pikirannya. Orang yang sangat sering bermeditasi, nafasnya akan menjadi lebih panjang dan lebih lembut. Sementara orang yang pikirannya sangat kacau, nafasnya pendek dan kasar. Karena itu, orang-orang bijak di timur, untuk membedakan orang yang pikirannya kacau dan tenang, dia merasakan aliran nafas ini. Jadi, meditasi itu sangat sederhana. Hanya soal melihat dan menyadari nafas. Hanya itu kok. Mari kita lihat poin yang pertama, yaitu meditasi hanya soal melihat saja. Sebelum masuk ke situ, mari kita belajar sebentar ke mekanik. Mekanik itu punya dua cara melihat. Sebelah kiri kita bisa melihat gambar mobil Ferrari di situ ya. Kita bisa melihat gambar itu. Bahkan kalau ada mobil Ferrari realnya atau nyatanya, kita bisa lihat, bisa memegang-megang kursinya. Tapi penglihatan kita itu penglihatan biasa. Mekanik bisa masuk lebih dalam lagi dan melihat mobil itu apa adanya. Syaratnya adalah melakukan yang oleh orang Inggris disebut dismantle. Dismantle ini membuka dan melihat bagian-bagian dari mobil itu, dan dengan pemahaman pada bagian-bagian itu, dia punya penglihatan pada mobil yang lebih dalam dari kita. Mereka bisa melihat mobil apa adanya, sementara kita hanya melihat biasa-biasa saja. Mereka melihat dengan dalam dan apa adanya. Syaratnya apa? Dismantle. Dilihat isinya, dilihat lebih dalam. Gitu ya. Nah, orang yang sudah biasa dismantle atau membuka, melihat lebih dalam, pastilah orang yang tahu tentang mobil Ferrari ini. Sementara orang yang tidak melihat lebih dalam, tidak membuka, itu orang yang tidak tahu tentang mobil ini. Jadi ada dua jenis orang. Ada orang yang tidak tahu dan ada orang yang tahu. Orang yang tidak tahu itu bisa mengalami seperti itu karena dia tidak belajar, dia tidak berlatih. Sementara orang yang tahu itu belajar dan berlatih. Orang yang tidak tahu itu kalau ada masalah kebingungan, stres, kacau perasaannya. Sementara orang yang tahu, masalah apapun pada mobil itu dia biasa-biasa saja kok. Dia cuma mikir, oh masalah di sini. Dan dia bisa senyum ketika ada masalah. Itu bedanya antara orang yang tidak tahu dan yang tahu. Sekarang kita tinggalkan mobil itu, kita mau dismantle, kita mau lihat ke dalam, mau lihat lebih jauh ke diri kita sendiri. Tidak perlu melihat orang lain. Saya dengan teman-teman yang ikut acara ini semestinya orang yang persis sama kok. Bagian-bagian kita itu sama.
Bagian yang luar ini badan, saya punya, siapapun punya. Di bagian dalam saya ini ada yang namanya manas, atau bahasa Inggrisnya mind. Mind itu isinya pikiran, perasaan, emosi. Pikiranku ini, perasaanku ini, emosiku ini bergerak-gerak, bergoyang-goyang karena dia terhubung dengan memori-memori kehidupanku. Jadi, saya dan siapapun yang tinggal di planet bumi ini sama. Punya badan, punya manas, dan punya gudang memori persis sama. Bedanya apa? Aktivitas dalam manas kita saja yang berbeda-beda. Karena memori kehidupan kita masing-masing berbeda. Tapi susunannya sama. Ya. Sekarang, manusia itu rata-rata memiliki 12.000 sampai 60.000 pikiran, perasaan, emosi yang lalu lalang setiap hari. 80%-nya negatif, 20%-nya lumayan dan positif. Dari semua pikiran kita itu 12.000 sampai 60.000 per hari ini, 95%-nya hanya diulang-ulang saja. Dengan kata lain, di dalam diri kita ini, khususnya di dalam manas kita, itu ada pasukan atau gerombolan pikiran, perasaan, emosi. Nah, pertanyaannya sekarang, tahukah kita cara menghadapinya? Tahukah kita cara menenangkannya? Itu pertanyaan yang harus kita jawab kalau kita pengen hidup tenang, apalagi pengen hidup damai atau bahagia. Bisakah kita menghadapi gerombolan itu, gerombolan pikiran, perasaan, emosi itu yang jumlahnya sampai ribuan ini? Nah, ada dua jenis orang. Seperti mekanik tadi, ada yang tahu menghadapi, ada yang tidak tahu menghadapinya. Leluhur kita dulu punya istilah yang bagus. Untuk orang yang tahu cara menghadapi gerombolan pikiran, perasaan, emosinya, itu disebut orang yang widya. Kalau dia tahu ya, dia paham. Tapi ada orang yang tidak tahu cara menghadapi gerombolan pikiran, perasaan, emosinya. Leluhur kita menyebutnya awidya. Tidak tahu, tidak paham. Orang yang awidya ini tidak tahu, tidak paham karena dia tidak belajar dan berlatih. Sementara orang yang widya, dia belajar dan berlatih. Nah, tolong dijaga kata widya ini, jangan sampai punah. Karena dulu ada dalam bahasa Indonesia, tapi di kamus besar sekarang sudah nggak ada kata widya itu. Saya periksa di kamus, yang tersisa hanya widya wisata. Ya. Setelah saya baca, ternyata itu hanya kunjungan dalam rangka menambah ilmu pengetahuan. Kenyataannya buat jalan-jalan doang. Tapi nggak apa-apa deh, masih ada kata pengetahuan. Itulah arti dari widya. Orang yang punya pengetahuan adalah orang yang widya. Jadi ada dua jenis orang, ada yang widya dan ada yang awidya. Tolong ya, saya pesan ini, jaga kata ini. Widya, lawannya awidya. Dalam masyarakat timur, orang yang hidup dalam widya atau tahu cara menghadapi gerombolan pikiran, perasaan, emosinya itu disebut orang yang melihat. The seer bahasa Inggrisnya. Dari kata see itu melihat. Orang yang bisa melihat disebut the seer. Nah, di Indonesia kita masih ketemu kata dalam wayang, terutama di Jawa, sekarang sudah jarang sekali, ada kata resi. Resi ini, kalau kamu buka kamus-kamus kuno, itu artinya orang yang bisa melihat. Enggak melihat benda-benda gaib, enggak melihat setan-setan. Yang dia lihat dirinya sendiri kok. Pikiran, perasaan, emosinya itu dilihat dengan sangat jelas.
bisa diurai sedalam-dalamnya kalau mereka mau. Mereka adalah desir, orang yang hidup dalam widya. Nah, orang yang kita sebut widya atau desir adalah orang yang tahu betul apa sih yang ganggu aku dari dalam. Mereka tidak sebatas tahu, tapi mereka tahu cara menghandle-nya, mereka tahu cara menanganinya. Karena mereka lihat dan mereka tahu cara menanganinya, efeknya mereka nggak bisa digoyang-goyang oleh gerombolan itu. Karena mereka nggak bisa digoyang-goyang, maka mereka stabil. Kita ini gampang digoyang-goyang, jadinya labil. Jadi ada dua jenis manusia, ada yang widya, karena dia widya, dia tahu cara menanganinya, efeknya dia stabil. Dalam bahasa Arab itu disebut istiqomah, ya, stabil. Ada orang yang awidya, dia nggak tahu cara menanganinya, akibatnya dia goyang-goyang, dia menjadi labil. Nah, kebanyakan kita masuk kategori awidya, labil, goyang-goyang itu. Sehingga kita sering saling mengingatkan untuk istiqomah. Hai, ingat, jangan labil, stabil, gitu ya. Begitulah kondisi rata-rata kita, kadang cerah sedikit, kadang gelap lagi di dalam kita, cerah lagi, gelap lagi, cerah lagi, gelap lagi. Gimana caranya supaya lebih stabil atau agak stabil? Kita sudah sempat belajar tentang autosugesti, itu bagus untuk membuat kondisi kita lebih stabil atau agak stabil. Ada nggak sih cara untuk benar-benar stabil, paling stabil? Itulah meditasi. Jadi kita nggak seperti gambar ini, kadang begitu mudahnya terombang-ambing antara sedih dan senang. Ada orang yang sudah sangat stabil, senang dan sedih itu nggak ada bedanya. Nah, kita lihat sekilas tentang autosugesti yang kita bahas atau bicarakan beberapa saat yang lalu. Autosugesti itu kalau dijalankan dengan serius, dampaknya badan kita menjadi lebih fresh, lebih segar. Kondisi mental kita juga menjadi lebih ringan dan kita merasa lebih senang dengan hidup kita. Itu dampak dari autosugesti. Meditasi itu nggak mengejar senang seperti itu. Mereka mencari yang namanya kebahagiaan. Bahasa Inggrisnya bliss. Bliss itu kebahagiaan pada level yang sangat dalam. Dalam perjalanan menuju kebahagiaan itu, kita dapat bonus, dapat efek samping, badan kita sehat, kondisi mental kita juga menjadi lebih segar dan lebih ringan. Tolong diingat bahwa itu hanya efek samping aja. Nah, kalau kita bicara tentang meditasi, maka ada dua jalur. Jalur pertama jalur tradisional dan jalur kedua jalur modern. Ketika saya mengatakan jalur tradisional, tolong mengerti secara baik betul istilah tradisional ini. Tradisional itu bukan berarti ketinggalan zaman, apalagi kolot. Tradisional itu berarti menjaga tradisi dari dulu sampai sekarang. Artinya sesuatu yang sudah berlangsung lama dan kokoh. Itu yang dimaksud dengan tradisional. Sesuatu yang sudah berlangsung lama dan kokoh sampai saat ini. Itu jalur yang pertama, jalur tradisional. Ada jalur lain, jalur modern, yaitu jalur di mana meditasi itu disesuaikan dengan kebutuhan orang-orang zaman sekarang. Misalnya untuk milenial. Dan ini perlu upaya untuk melihat kebutuhan orang zaman sekarang itu apa. Karena kalau kita pakai jalur tradisional untuk orang-orang yang disebut milenial atau anak-anak zaman sekarang itu nggak gampang. Di jalur tradisional itu mereka bisa duduk antara 2 sampai 5 jam seperti itu tanpa gerak,
dan baik-baik saja. Coba minta anak-anak milenial sekarang melakukan itu, pada kabur semua. Kita pun seperti itu, sejam aja udah kepanasan tuh bokong. Nah, karena itu dibuatkan jalur yang disesuaikan dengan kondisi terkini. Di sini saya memberinya istilah jalur modern. Diingat ya, ada dua jalur, tradisional yang sudah dari dulu begitu dijaga sampai sekarang, dan ada jalur modern yang disesuaikan dengan kondisi saat ini. Kita lihat dulu jalur tradisional. Perhatikan sebentar gambar ini. Ini jelas jalur yang penuh tantangan. Ini umum kita temui dalam masyarakat timur ya. Dalam tradisi Hindu itu disebut yoga. Dalam tradisi Buddhis namanya bawana. Dalam tradisi Kristen namanya kontemplasi. Dalam tradisi Islam atau tradisi yang disebut tasawuf itu disebut tafakur atau macam-macam namanya. Intinya mereka berdiam diri. Tujuan dari yoga adalah moksha. Moksha itu bebas betul dari semua yang buat hidup saya ini susah. Bebas sebebas-bebasnya. Dalam tradisi Buddhis, bebas sebebas-bebasnya itu disebut nirwana. Dalam tradisi Kristen disebut pengalaman iluminatif. Dari kata lumen. Lumen itu terang. Tadinya hidupku terasa gelap, sekarang terasa lumen. Bahasa Latin lumen artinya terang. Dan dari tradisi Sufi, tujuannya adalah makrifat. Itu tujuan terdalam yang pengen dicapai lewat latihan-latihan itu. Saya ulangi, tradisi Hindu, latihannya yoga, tujuannya moksha. Tradisi Buddhis, latihannya bawana, tujuannya nirwana. Tradisi Kristen, latihannya kontemplasi, tujuannya pengalaman iluminatif. Tradisi Sufi, latihannya macam-macam, misalnya tafakur salah satunya, tujuannya makrifat. Nah, orang-orang yang sudah sampai pada moksha, nirwana, pengalaman iluminatif atau makrifat, itu adalah orang-orang yang hidup dalam widya. Sudah tahu dirinya sendiri, sudah tahu siapa yang ngerjain dia sampai hidupnya kok susah. Dia tahu sejelas-jelasnya. Karena itu mereka orang-orang arif. Mereka bisa disebut orang-orang suci. Tapi untuk berlatih seperti ini nggak gampang. Butuh seorang pembimbing yang sebelumnya sudah mencapai pengalaman moksha, nirwana, pengalaman iluminatif atau makrifat. Jadi butuh orang yang sudah mengalami itu. Orang yang sudah mengalami itu disebut guru. Dalam tradisi Hindu atau Buddhis. Dalam tradisi Islam disebut syekh atau mursyid. Di Jepang sana disebut roshi. Di Cina disebut shifu. Di Indonesia ini disebut resi kalau kita mengikuti wayang. Itu tradisi timur yang versi sangat serius menjalani latihan-latihan untuk membersihkan penyakit dalam dirinya sendiri. Nah, ada syarat untuk menjalankan meditasi di jalur tradisional tadi. Perlu menarik diri sesaat dari keramaian. Dalam tradisi Kristen mereka terbiasa dengan istilah retret. Tapi kalau kita lihat definisi di kamus agak lucu nih. Retret adalah khalwat, mengundurkan diri dari dunia ramai untuk mencari ketenangan batin. Nah, khalwat ini bahasa Arab, tapi tradisi Kristen. Intinya begini, retret itu mengundurkan diri dari dunia ramai untuk tenang gitu ya. Kalau kita buka kata khalwat, khalwat itu artinya pengasingan diri untuk menenangkan pikiran. Ini istilah
dalam Islam ya. Nah, berkhalwat itu mengasingkan diri untuk bertafakur atau menjalankan latihan-latihan rohani seperti itu. Nah, aktivitas menarik diri itu macam-macam istilahnya. Tapi yang umum dalam bahasa Indonesia adalah retret atau khalwat atau uslah. Nah, sekarang kita pindah ke zaman modern. Patokan kita untuk zaman modern itu adalah negara-negara barat, khususnya di Amerika sana. Karena Amerika itu kontaknya dengan tradisi timur, kebanyakan dengan yoga dari tradisi Hindu dan bawana atau meditasi dari tradisi Buddhis, sangat bisa dimengerti kenapa yoga itu tumbuh subur di Amerika dan di Eropa. Sangat bisa dimengerti kenapa meditasi Buddhis itu tumbuh subur di Amerika dan Eropa. Karena kontak atau hubungan yang intens antara Barat dan Timur itu seringkali terjalin lewat dua tradisi ini. Baru belakangan ini tradisi Sufi mulai tumbuh di sana dan semakin berkembang. Gitu ya. Nah, semoga paham kenapa yang dominan itu adalah yoga dan mindfulness. Sekarang kebiasaan itu sudah semakin berkembang dan bahkan semakin menjadi budaya masyarakat modern. Di banyak bandara di Amerika sudah mulai disediakan pusat meditasi atau ruang-ruang khusus bagi penumpang yang pengen meditasi. Ada meditation center, ada juga yoga room. Saya pikir kedepannya akan semakin banyak ini, karena bandara itu hanya merespons kebutuhan penumpang. Semakin banyak pelancong yang bermeditasi, semakin tersedia tempat untuk melakukan meditasi itu. Nah, apa yang dilakukan dalam meditasi semestinya? Dalam meditasi itu kita hanya melihat diri sendiri sampai terlihat apa adanya. Hanya itu kok. Tapi kalau kita mau melihat diri kita sendiri, selalu ada yang menghalangi kita seperti kabut. Nah, kabut itu dibuat oleh pikiran, perasaan, dan emosi kita sendiri. Untuk menghadapi kabut itu, kita butuh alat bantu supaya kita nggak ketakutan menghadapi kabut. Alat bantu itu namanya nafas. Saya ulangi, meditasi itu hanya soal melihat diri sendiri sampai terlihat apa adanya. Tapi nggak gampang, karena itu ada pikiran, perasaan, emosi yang kadang-kadang goyangannya itu dahsyat sampai dia membentuk suatu penghalang besar di dalam, dan kita ketakutan sendiri. Untuk membuyarkan gangguan itu kita butuh alat bantu yang namanya nafas. Sekarang, poin kedua. Poin pertama tadi meditasi itu hanya soal melihat. Yang kedua sekarang, meditasi itu adalah menyadari nafas. Sekarang kita lihat lagi nafas dalam tradisi spiritual. Saya ambilkan dari literatur-literatur yang membicarakan tentang tradisi-tradisi spiritual Timur secara mendalam. Perhatikan, dalam buku ini ada kutipan seperti ini. Naskah yoga kuno memberitahu kita tentang energi halus yang disebut prana atau energi kehidupan. Saya terjemahkan begitu ya. Prana ini atau energi halus ini bukan energi fisik yang kelihatan. Prana ini mengalir di badanmu dan bisa dirasakan lewat nafasmu. Dengan mengatur nafasmu, kamu bisa mengarahkan atau mengatur prana itu. Itu yang ditulis dalam buku The Power of Breath ini. Itu tradisi yoga ya. Kita lihat tradisi Buddhis. Ini guru besar Buddhis di Eropa sana, namanya Thich Nhat Hanh. Kita mungkin pernah mendengar meditasi mindfulness.
Nah, salah satu guru pentingnya meditasi mindfulness itu adalah Thich Nhat Hanh ini. Dia orang Vietnam, bacanya Thich Nhat Hanh. Dia nulis begini dalam 2 bukunya. Sambil buku yang pertama. Tanpa sungguh-sungguh menyadari nafas, meditasi tidak bakal kokoh dan tidak bakal dimengerti. Sekarang, ucapannya yang kedua ya. Perasaan itu datang dan pergi, lalu lalang seperti awan di langit yang berangin. Peganganku agar tidak goyang adalah bernafas dengan sadar. Lihat ya, 2 tradisi ini menekankan pentingnya nafas. Bagaimana dengan Islam? Dalam tradisi Sufi, kalau pernah belajar Sufi, ada tradisi tasawuf, dan dalam tasawuf ini ada macam-macam jalur yang bisa kita lewati. Nah, dalam salah satu jalur yang bernama jalur Sufi Naqshbandi, diajarkan tentang 11 prinsip untuk berlatih spiritual. Dan prinsip yang paling pertama bunyinya begini. Dasar dari kemajuan di jalan sufi adalah nafas. Dasarnya nafas. Kondisi kita saat ini harus diamati di setiap nafas kita, dan kita tidak boleh diganggu oleh pikiran tentang masa lalu dan masa depan. Artinya betul-betul fokus saat ini. Saat sedang menarik nafas dan melepaskan nafas, ada jedah di situ. Di jedah itu perhatikan, sungguh-sungguh jedah itu, sehingga tarikan dan embusan nafas benar-benar disadari. Ini dari tradisi Islam ya, khususnya tasawuf atau tradisi sufi tadi. Bagaimana dengan Kristen? Salah satu tokoh spiritual Kristen yang terkenal namanya Thomas Merton. Dia tulis, "Ya Allah, aku berdoa kepadamu lebih baik dengan bernafas. Aku berdoa lebih baik dengan berjalan ketimbang berbicara." Pentingnya nafas ini ditekankan oleh orang-orang bijak dari semua agama. Sekarang kita masuk ke ilmu pengetahuan. Bagaimana pandangan psikologis dan medis tentang nafas? Dalam tradisi psikologi, nafas itu dilihat sebagai jembatan antara badan dan dunia di balik badan atau dunia batin. Jembatannya itu nafas. Nafas ini kalau hilang, putus hubungan itu. Jadi supaya dunia batin dan badan itu terhubung, kita butuh nafas. Jadi nafas ini jembatan yang mengantar kita ke dunia batin yang paling dalam. Tanpa nafas kita nggak bisa apa-apa. Dalam bahasa Yunani, nafas itu yang mengantar kita ke dunia batin kita yang paling dalam disebut psyche. Nah, ini yang sering dilupakan oleh orang-orang psikologi, bahwa dalam bahasa Yunani psyche itu artinya nafas. Psikologi itu seharusnya ilmu yang betul-betul mengajarin kita jembatan atau jalan menuju dunia batin kita yang paling dalam. Pernah sekali ada seorang peneliti dari Amerika, dia ke timur sini mendatangi orang-orang yang bermeditasi. Dia membawa alat yang namanya encephalograph tadi. Dia menenteng itu, ya, naik gunung jauh sekali. Sampai di atas gunung dia ketemu dengan meditator-meditator itu. Dia bilang, ini alat yang akan saya gunakan untuk mengecek nanti kondisi kalian. Saya akan pasang itu di kepalamu. Ada elektroda yang dipasang di kepalamu nanti. Dengan alat ini saya tahu kondisi psikologis lah, seperti itu ya. Nah, meditator-meditator itu tertawa bareng-bareng. Bukan di situ tempatnya, kata mereka begitu. Tapi bagi ilmuwan tempatnya itu di kepala, di otak sini. Nah, bagi orang timur bukan di situ tempatnya. Masih ada tempat lain yang nggak kelihatan.
Disitulah pusat kejiwaan kita. Jadi nggak usah heran kalau suatu saat teman-teman, Bapak Ibu ketemu dengan pakar-pakar dari dunia ilmu pengetahuan zaman sekarang, percaya betul bahwa pusat semuanya ada di otak. Nah, di sini perbedaannya dengan orang Timur. Orang Timur bilang bukan di otak, ada di suatu tempat yang nggak kelihatan. Otak itu hanya dilewati doang, hanya dilewatin saja. Itu pandangan psikologi tentang nafas itu. Bagaimana dengan pandangan medis? Kita bisa lihat di sini. Ya. Dalam dunia medis, bagian otak yang paling penting itu ada 3. Otak besar, otak kecil, dan sumsum tulang belakang. Itu yang paling penting. Ketiga bagian otak yang penting itu terhubung oleh yang namanya batang otak. Di batang otak itulah terletak namanya pusat pengendalian nafas. Jadi aktivitas otak itu nggak akan berjalan tanpa nafas itu. Karena itu dalam dunia medis pun diakui bahwa tanpa nafas kita tidak bisa apa-apa. Nah, nafas yang dianjurkan dalam dunia medis adalah nafas yang dalam. Artinya ketika kita menarik nafas, kita menampungnya di perut. Ketika kita tarik nafas dan nafas itu tertampung di perut, itu disebut deep breath. Tapi kalau kita nafas dan nampungnya di dada, itu disebut nafas dangkal. Bahasa Inggrisnya shallow breath. Nah, kita butuh nafas yang dalam itu untuk memberi asupan oksigen. Oksigen masuk ke dalam aliran darah, memberi energi pada sel-sel yang bergerak di dalam tubuh kita. Jadi dalam dunia timur, dalam dunia pengetahuan pun nafas itu begitu pentingnya. Sekarang, arti meditasi itu apa? Meditasi itu hanya soal membiasakan diri melihat pikiran, perasaan, emosi dengan bantuan nafas agar kita tidak diseret ke masa lalu dan masa depan. Jadi pikiran kita ini yang gerombolan di dalam itu, yang banyak sekali di dalam itu, gerakannya cuma 2 arah kok. Kalau nggak ke masa lalu, ke masa depan. Nah, begitu kita putus hubungan dengan masa lalu dan masa depan, itu berarti kita hidup saat ini. Itulah tujuan meditasi, membawa kita ke dalam kondisi saat ini dengan cara membiasakan diri melihat pikiran, perasaan, emosi kita. Kalau kita diganggu, minta bantuan nafas, perhatikan nafas itu. Diganggu, perhatikan lagi nafas itu. Diganggu, perhatikan lagi nafas itu. Hanya seperti itu, sesimpel itu. Dengan kata lain, orang yang bisa kita sebut orang yang meditatif adalah orang yang sudah kokoh hidup di saat ini. Ciri yang paling jelas dari orang yang hidup di saat ini adalah fokus. Sehingga meditator manapun itu pastilah orang-orang yang fokus. Pastilah orang-orang yang hidup saat ini tidak diganggu masa lalu dan juga nggak diganggu masa depan. Kita bedah sebentar apa masa lalu itu, apa masa depan itu. Masa lalu kita, kalau kita lihat ke belakang, kebanyakan itu isinya kekecewaan kok, kemarahan, rasa sakit, itu dari masa lalu. Masa depan itu isinya apa? Kecemasan, kekhawatiran, bagaimana nanti kalau begini, bagaimana nanti kalau begitu, nanti yang nuansanya itu khawatir dan cemas. Bayangkan, kamu putus hubungan dengan masa depan, berarti putus hubungan dengan kecemasan dan kekhawatiran. Putus hubungan dengan masa lalu, berarti putus hubungan dengan macam-macam rasa sakit. Itulah dampak dari meditasi. Kita hidup saat ini dan menjadi fokus dalam apapun yang kita lakukan. Jadi, meditasi itu semestinya nggak bisa dipisahkan dari hidup sehari-hari. Saat kita mengerjakan apapun sehari-hari dan kita nggak diganggu masa lalu dan masa depan, benar-benar fokus melakukannya, bisa dikatakan kita sedang meditatif.
Seorang ibu yang lagi nggak mikirin masa lalu atau masa depan, sedang asik bermain-main dengan bayinya, juga sedang meditatif. Orang yang lagi jalan, menikmati ayunan langkah kakinya, tidak diganggu masa lalu dan masa depan, benar-benar menikmati jalannya, dia berjalan meditatif. Orang yang lagi ngobrol, yang satu benar-benar fokus sedang berbicara, yang satu fokus mendengarkan, ketika tidak diganggu oleh masa lalu dan masa depan, mereka sedang meditatif. Begitu juga dengan cuci piring, ketika nggak ada pikiran masa lalu dan masa depan yang mengganggu, cuci piringnya meditatif. Atau membaca sesuatu di gadget atau buku, pikiran betul-betul masuk, tidak diganggu masa lalu dan masa depan, itu namanya membaca secara meditatif. Nah, tadi kita singgung sekilas tentang autosugesti dan meditasi. Mari kita lihat sedikit lebih dalam lagi perbedaannya. Perhatikan gambar ini. Dalam autosugesti, kita menenangkan diri, lalu melihat pikiran, perasaan, emosi negatif yang mengganggu kita. Lalu pelan-pelan kita memasukkan pikiran, perasaan, emosi yang positif untuk melemahkan pikiran, perasaan, emosi negatif yang mengganggu kita. Begitu pikiran, perasaan, emosi negatif yang mengganggu itu melemah dan pikiran positifnya menguat, kita merasa segar di badan kita. Kita merasa lebih enteng. Dengan kata lain, autosugesti itu hanya bekerja di wilayah badan kita dan manas kita saja. Di sekitar situ kok wilayah kerjanya. Tapi kalau kita meditasi, kita pelan-pelan membiasakan diri dengan pikiran, perasaan, emosi itu, entah negatif, entah positif, kita hanya melihatnya tanpa terganggu, tanpa diseret. Semakin kita terbiasa, semakin kita tidak terganggu, karena kita tahu cara menghadapinya. Orang yang sudah terbiasa pasti tahu cara menghandlenya. Nah, orang-orang yang sudah terbiasa ini akan pelan-pelan merasakan apa itu yang disebut jiwa yang murni dalam dirinya sendiri. Semoga paham bedanya ya. Nah, dengan kata lain, meditasi itu mengajak kita masuk lebih dalam dari sekedar autosugesti. Nah, begitulah di barat sana kita ketemu dengan istilah meditasi. Tapi kalau kita masuk ke timur, istilah meditasi itu nggak dikenali kok. Orang timur itu punya banyak sekali istilah untuk meditasi. Ada yoga, ada bawana pun macam-macam. Yoga tadi macam-macam. Masuk dalam tradisi Kristen tadi, kontemplasi itu macam-macam. Ya. Masuk dalam tradisi Islam macam-macam. Tafakur itu hanya salah satunya saja. Istilah yang banyak itu seharusnya membuat kita merasa kagum betul pada leluhur kita. Semakin banyak istilah yang kita miliki, itu menunjukkan betapa akrabnya leluhur kita dengan meditasi. Di barat sana hanya istilah meditasi. Di timur banyak sekali. Istilah yang banyak ini menunjukkan betapa akrabnya kita. Saya beri satu ilustrasi. Dulu ada seorang antropolog, dia ke masyarakat Eskimo, dia melakukan penelitian di sana. Betapa terkejutnya dia ketika tahu bahwa orang Eskimo yang dia temui itu punya sekitar 50 kata untuk salju. Jadi salju yang baru jatuh itu namanya lain, salju yang menempel di pohon namanya lain, salju yang halus sekali namanya lain, salju yang bisa dilewati untuk menumpang kendaraan hewan lain lagi namanya. Saking akrabnya mereka dengan salju, mereka punya banyak sekali nama untuk salju itu. Nah, orang timur pun kayak gitu. Saking akrabnya mereka dengan meditasi, mereka punya banyak sekali
nama untuk meditasi. Dan sekarang yang tenar di barat itu hanya segelintir saja. Mindfulness itu salah satu meditasi yang berkembang di timur. Yoga juga yang mereka gunakan itu seringkali dikritik oleh orang-orang timur. Yoga aslinya nggak seperti itu kok. Itu hanya olahraga biasa, lipat badan, ya, tarik otot ke sana kemari. Itu nggak ada bedanya sama olahraga menurut orang-orang timur. Karena tujuan yoga bukan olahraga. Tujuan yoga ya tadi moksha, bebas, bahagia sebahagia-bahagianya, gitu ya. Tapi di barat sana kalau kita pergi tuh yoga artinya lain. Yoga itu olah badan, ya, mutar sana mutar sini, tarik sana tarik sini, bisa cedera kalau nggak hati-hati. Sehingga yoga itu kadang-kadang dilakukan di studio-studio, sehingga mereka punya kata yang namanya yoga studio. Yoga dalam pengertian timur tidak seperti itu ya. Dari penjelasan tadi semoga sudah jelas. Begitu kira-kira yang bisa saya sampaikan tentang meditasi. Hari ini saya nggak banyak bicara tentang teknik latihannya. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu kita bisa kumpul untuk berlatih ringan tentang meditasi, bagaimana melihat pikiran, perasaan, emosi kita, bagaimana mengatur nafas di tengah serangan gerombolan pikiran, perasaan itu. Itu kita butuh waktu sendiri nantinya untuk berlatih itu. Itu pun kalau teman-teman mau kumpul untuk berlatih ya. Itu sekarang saya buka sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Izin bertanya Pak. Saya tidak tahu apakah sudah dibahas atau belum. Pada tradisi Indonesia khususnya Jawa ada ritual bertapa. Apakah bertapa ini sama dengan meditasi? Soalnya terkadang orang bertapa memiliki tujuan tertentu, misalnya mendapatkan harta, kemampuan tertentu, seringnya dilakukan di tempat-tempat yang dianggap angker, memiliki energi gaib tertentu, dan sebagainya. Bagaimana psikologi menjelaskan bertapa ini? Terima kasih. Bertapa itu kalau dilihat secara fisik memang mirip meditasi. Tapi yang mereka sasar itu beda dengan yang disasar atau yang dituju dalam meditasi. Orang-orang yang betul-betul serius menjalani meditasi, tujuannya tadi bliss, kebahagiaan terdalam. Cuma dalam perjalanan itu seringkali ada fenomena-fenomena psikis yang menyertai. Seperti tadi, badan kok menjadi lebih lebih segar, bahkan jauh lebih segar dari sebelumnya. Jadi apapun yang didapatkan dalam perjalanan menuju kebahagiaan terdalam itu nggak dihitung penting bagi orang timur. Itu hanya pemandangan dalam perjalanan saja. Tapi oleh beberapa orang itu dibesar-besarkan menjadi tujuan. Akibatnya orang-orang yang betul-betul mendalami meditasi seringkali kecapean meladeni orang-orang seperti ini. Contoh, saya pernah ketemu guru sufi. Dia bilang, dari semua murid-murid yang ikut saya, 99% itu bukan untuk mencari kebahagiaan. Mereka pengen bagaimana supaya kalau saya dikejar polisi gak kecekel, gak ketangkap. Bagaimana supaya harta saya tambah. Bagaimana supaya kekuatan spiritual bisa menimbulkan itu, bisa, sangat bisa, kata dia. Tapi please jangan tergoda untuk itu gak penting. Dia lalu bilang, orang ini aneh. Saya mengajarkan hal yang spiritual tapi carinya dunia. Semoga paham ya Imam Faisal bahwa kemudian ada salah paham. Bagi orang yang benar-benar spiritual, apa sih gitu ya. Kesal mereka melihat fenomena-fenomena seperti itu. Nah, kalau toh bertapa itu bisa dikatakan sebagai meditasi, ya. Tapi lihat pertapa yang benar itu kayak apa.
Jangan terkecoh sama orang-orang seperti itu. Mereka bisa saja mendapat kesaktian, tapi mereka semestinya orang-orang yang salah jalan. Yohana Huta Barat. Bila ingin melakukan meditasi yang benar, apakah harus dibantu praktisi atau terapis yang profesional di bidang meditasi? Karena beberapa kali berusaha mencoba lalu gagal dan merasa sia-sia mencoba sendiri dengan bantuan YouTube atau buku. Iya, baiknya dilakukan dalam keadaan diberitahu oleh orang yang sudah babak belur bermeditasi, sudah babak belur diganggu oleh pikirannya, dan dia sudah tahu cara menghandle pikiran liarnya itu, ya. Nah, kalau saya sendiri masih kacau menghadapi pikiran liarku, dalam kekacauanku itu aku ngajarin kamu, ya kayak apa? Gitu ya. Tapi niatmu itu dijaga deh. Niatmu itu dijaga. Itu berarti ada panggilan spontan dari dalam untuk mencari ketenangan dalam cara yang benar. Kamu hanya kekurangan orang yang bantu kamu saja. Di YouTube kadang-kadang kalau kamu cukup sensitif, kamu bisa bedakan mana yang benar-benar bisa melatihmu, mana yang sebatas ngomong doang. Terasa kok itu, ya. Nah, terasa. Karena itu mudah-mudahan Yohana dipertemukan dengan orang yang bisa bantu untuk itu, ya. Kelihatan kok cara bernafas dia, dan ketika kamu ada masalah kamu konsultasikan misalnya, saya tadi sudah tarik nafas agak damai sebentar sekitar 2 detik, habis itu mulai mikirin pizza lagi. Nah, dia tahu gimana membantumu supaya memikirin pizza is okay, tapi tenang juga okay. Gitu ya. Ada baiknya deh, ada baiknya untuk bertemu atau dipandu oleh orang yang udah babak belur menghadapi pikirannya dan berhasil lolos. Gitu ya. Dari Mega. Izin bertanya Pak, meditasi seringkali dijadikan sarana untuk memperkuat vibrasi atau frekuensi dalam proses manifestasi. Dan bagaimana ilmu psikologi menjelaskan vibrasi dan frekuensi itu? Saya ngomong seperti ini aja ada vibrasinya kok. Pernah nggak duduk di samping seseorang, kita nggak saling bicara, tapi yang jelas ada rasa nggak nyaman yang keluar. Itu pastilah orang yang sedang kacau dengan pikirannya. Nah, gerakan itu memang nggak kelihatan, tapi dia mengeluarkan vibrasi dan ditangkap oleh kita. Saya pernah duduk dekat seseorang, nggak ngomong, nggak bicara, tapi saya merasakan rasa nyaman. Nah, itu juga terjadi karena ada vibrasi yang nyaman dari orang itu. Mungkin pikirannya lagi asik-asiknya, lagi tenang-tenangnya seperti itu ya. Jadi apapun itu pasti ada vibrasinya, apapun itu. Penelitian mengatakan banyak orang berpikir bahwa rusa di Afrika itu ketakutan pada singa ketika melihat singa dengan taringnya itu. Enggak. Penelitian mengatakan bahwa rusa itu lari ketakutan karena merasakan vibrasi yang agresif dari singa itu. Jadi yang ditangkap oleh rusa bukan tampilan singanya, tapi vibrasi agresif yang pengen menyerang yang keluar dari binatang ini. Itu baru level binatang bisa sensitif sekali dengan vibrasi itu. Manusia apalagi seharusnya lebih sensitif dengan vibrasi itu. Kita nggak harus bicara, tapi kalau saya misalnya duduk, lalu saya melihatmu, dan bersamaan dengan mataku yang melihatmu itu ada pikiran-pikiran nakal, itu terasa kok sama kamu. Atau aku lagi sedang memikirkan sesuatu yang baik, itu terasa kok sama kamu. Nah, itu gunanya kadang-kadang orang berkumpul berlatih bersama meditasi. Kenapa? Mereka saling bertukar vibrasi. Kalau kita sendiri kadang-kadang vibrasi kita lagi kacau di dalam, kita kecapean menghadapi vibrasi itu, tiba-tiba aja udah deh berhenti dulu. Tapi kalau kita latihan bareng-bareng, vibrasi jelek kita itu bisa ditutupi oleh vibrasi positif dari teman kita yang lagi bisa konsentrasi dengan bagus.
Itu sebabnya kenapa orang yang bermeditasi bersama-sama bisa merasakan perbedaan ketika dia bermeditasi sendiri. Karena kekurangan dia ditutupi oleh peserta yang lagi moodnya bagus untuk latihan. Semoga terjawab ya. Nah, karena itu kadang-kadang aku kalau mulai kelas mengajak mahasiswa itu diam sekitar 1 atau 2 menit saja. Karena mereka datang ke ruang kelas itu terasa betul vibrasinya. Ada yang baru buru-buru naik motor, itu terasa vibrasinya. Ada yang baru saja ngobrol dengan temannya, senang banget, tertawa, masuk kelas, vibrasinya terasa. Ada yang mungkin punya masalah di kos-kosan, datang ke ruang kelas, terasa tuh vibrasinya. Nah, vibrasi yang lagi bergejolak pada mahasiswa ini perlu dipertemukan frekuensinya. Karena itu sebelum mulai kelas saya biasanya minta kita tarik nafas dan menikmati nafas kita sekitar 1 menit. Tujuannya apa? Supaya frekuensi itu kayak tune, ketemu. Kalau enggak nanti jalan sendiri-sendiri itu tanpa sadar membuat suasana kelas menjadi kurang nyaman. Nah, ini penting buat guru, dosen-dosen tahu betul bahwa ketemu mahasiswa di kelas, ketemu murid-murid di kelas itu enggak sebatas ketemu kumpulan orang, itu kumpulan vibrasi kok. Kalau enggak ketemu frekuensinya, itu nanti tiba-tiba aja kok suasana kelasnya enggak enak ya, berarti frekuensinya enggak ketemu. Penting untuk membuat frekuensi itu ketemu. Karena itu kadang-kadang kalau ada guyon di kelas, semua tertawa, bersamaan dengan tertawa itu frekuensinya ketemu. Jadi pelajaran lebih gampang nyambung. Gitu ya. Saya kira sudah terjawab semua ya. Mudah-mudahan hari ini ada manfaatnya. Kalau teman-teman misalnya pengen berlatih, hanya sekedar berlatih ringan, cara menikmati nafas, cara menonton pikiran, perasaan, emosi, kita bisa merancang itu ya. Hanya latihan-latihan sederhana, menonton pikiran, perasaan, emosi yang bergejolak itu, dan tahu cara menghadapinya ketika kita diseret ke masa lalu atau masa depan. Mungkin masih ada pertanyaan? Silakan. Mau bertanya langsung? Oke, silakan Yohana, kalau mau bertanya langsung silakan mikrofonnya dihidupkan. Itulah sebabnya dalam meditasi timur diajarkan betul untuk bernafas secara alami saja, tidak perlu memaksakan, nggak ada nafas yang ideal, yang ada adalah nafas yang sedang terjadi padaku. Kadang-kadang ada masalah kehidupan yang begitu beratnya, sampai saya duduk pun terasa sulit, baru duduk aja terasa sulit. Apalagi memperhatikan nafas. Nah, dalam ajaran timur dikatakan apapun kondisimu, diamkan badanmu, bernafas seperti kondisimu. Lagi pendek nafasmu, perhatikan nafas yang pendek itu. Lagi ngos-ngosan, perhatikan ngos-ngosan itu. Begitu kita terus memperhatikan ngos-ngosan itu, nanti pelan-pelan tuh terasa ngos-ngosannya mulai berkurang, nafasnya menjadi sedikit panjang, pelan-pelan lebih panjang, pelan-pelan lebih panjang. Tapi kalau kita merasa kesal pada nafas yang pendek itu, nah kita pasti bermasalah. Yang membuat kita bermasalah adalah rasa kesal kita, penolakan kita pada nafas yang pendek itu. Katakanlah saya sedang diam seperti ini, saya tutup mata saya. Begitu saya tutup mata saya, yang tersisa itu hanyalah gejolak pikiran, perasaan, emosiku. Itu macam-macam. Ada yang vibrasinya sangat kuat, yang kemudian bisa kita beri nama cemas, panik, apapun namanya, itu semestinya hanya interaksi di antara pikiran, perasaan, emosi itu. Ketegangan yang muncul diterima sebagai ketegangan. Ketakutan yang muncul
diterima sebagai ketakutan. Ya, aku merasakan ketakutan itu dan kekuatan hanya melihat tanpa merespons. Itulah yang disebut kekuatan meditasi, Yohana, ya. Jadi rasa yang muncul, pikiran yang muncul, emosi yang muncul datang, saya lihat tanpa merespons, tanpa bereaksi. Kalau saya merespons atau bereaksi, pastilah pikiran perasaan itu semakin bergejolak. Jangan bereaksi. Begitu kita bereaksi, dia gigit kita. Kita bereaksi lagi, dia terkam kita. Nah, butuh kemampuan hanya melihat, murni melihat, tanpa bereaksi. Inilah kelebihan orang-orang yang terbiasa meditasi. Mereka hanya melihat tanpa bereaksi. Sementara kebanyakan orang, begitu dia melihat emosi itu datang, dia bereaksi, dia digigit, dia bereaksi lagi, dia dicakar, dia bereaksi lagi, dia diterkam sampai ngos-ngosan sendiri. Jadi masalahnya adalah kenapa kita bereaksi seperti itu, ya. Semoga paham. Memang harus latihan menghadapi gigitan-gigitan. Dia menggigit kok itu. Nah, kalau digigit kita tenang, ya dia pergi. Wah, ini nggak asik nih orang nih. Nah, guru-guru bijak, orang-orang bijak itu digigit ya santai aja, digonggong ya santai aja. Nah, itu kita yang nggak bijak ini butuh latihan, gitu ya Yohana, ya. Saya kira sudah nggak ada pertanyaan. Dengan begitu kita bisa akhiri sesi kita. Semoga pemahamannya tentang meditasi lebih dalam. Soal latihannya itu mutlak, memang latihan itu mutlak, nggak bisa ditawar dalam tradisi Timur. Karena dengan cara itulah kita tahu seperti apa rasanya digigit pikiran, perasaan, emosi kita. Kalau udah terbiasa digigit nggak sakit kok, bahkan nggak, diam aja. Setelah itu emosinya pergi. Baik, terima kasih sekali. Sampai ketemu di acara selanjutnya.